Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan penutur. Berdasarkan penutur ini juga dibagi menjadi 2, yaitu dialek dan sosiolek. Yang kedua, berdasarkan sarana. Berdasarkan sarana, ini juga dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Yang ketiga, berdasarkan pemakaian. Berdasarkan pemakaian, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa contoh. Di antaranya adalah ada hukum, ekonomi, politik, teknik, militer, agama, komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan formal dan non-formal. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Mari kita simak contoh dialek berikut. Iya gak sih? Ada. Laku saiki. Laku. Mau pikir aku yuk. Ayo lah ini. Ning warung pojokan ngono lho, gawa motor. Motor bae. Tak tahu. Katanya mau pergi warung. Ya wis lah, sing penting awake dhewe budal. Ayo. Oke. Sosiolek adalah varietas bahasa yang terkait dengan suatu kelompok sosial tertentu. Sosiolek antara lain terjadi pada berbagai kelompok masyarakat menurut kelas sosial, usia, serta pekerjaan. Contoh dari sosiolek adalah percakapan mahasiswa dengan status sosial mereka sama-sama mahasiswa, jadi saat mereka bertemu, bahan obrolannya lebih banyak mengenai masalah perkuliahan. Maka, biasanya percakapan yang mereka bicarakan yaitu seputar profesi mereka. Mari kita simak contoh sosiolek berikut. Tugas anak-anakku udah selesai belum? Belum, sama kamu. Aku juga belum. Kamu mau bahas tentang apa? Aku belum tahu sih, belum dapatkan referensi juga. Ayo ke perpustakaan. Ayo. Bahasa formal atau bahasa baku ialah ragam bahasa yang ejaannya, tata bahasanya, dan kosakatanya diakui keberterimaannya di kalangan masyarakat luas dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Mari kita simak ragam bahasa formal berikut. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang bentuknya bebas, tidak terikat tata bahasa, dan cenderung bergantung pada gaya pelafalannya. Mari kita simak contoh ragam bahasa Indonesia non-formal. Ragam bahasa politik adalah jenis ragam bahasa berdasarkan topik pembahasan. Ragam bahasa politik bertujuan untuk kepentingan kekuasaan. Mari kita simak contoh ragam bahasa politik. Ada pemilu tuh. Di rumahmu ada semacam satu apa juga? Oh, ada. Sekarang mah banyak dari berbagai macam partai melakukan seperti itu. Ya, padahal kan itu dilarang ya. Iya, permasalahan ini yang harusnya menjadi pencerahan dan pemikiran kita bahwa visi dan misi yang mereka tawarkan harus ada konsistensinya. Ya, kita harus menjaga kejujuran. Siapa yang pantas untuk pemerintah? Ya harus itu. Besok kita ikut kampanye aja di balai kota. Ayo. Oke. Ragam bahasa agama ialah suatu kumpulan bahasa yang heterogen yang berkaitan dengan unsur keagamaan. Pada dasarnya, bahasa agama ini mengacu dari budaya serta lokasi agama tersebut ada. Mari kita simak contoh ragam bahasa agama di kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang akan diakui. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sholat merupakan yang agama, dan dari penjelasan tersebut tentu kita telah tahu bahwa dengan melaksanakan sholat dengan benar dan juga khusyuk dapat diartikan bahwa kita telah melaksanakan satu yang kehidupan bagi umat muslim.
Ragam bahasa ekonomi adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan dalam pembicaraan yang berorientasi kepada masalah perekonomian. Mari kita simak contoh ragam bahasa ekonomi. Masuk. Ya, kakak formal. Kakak berkerja ya. Ya, tak dulu ya. Aku bertukut. Ya, barang yang dikit. Akeh men tak kira kelas meniki. Kak Doi gak anak 1.000. Masa? Anjir iki larang lho. Iki ya ikan biasanya saya ketahui. Jadi piro 30.000. Terus bariku sing iki ki piro ya? Mana piro? 20.000 gak sih? Iki saiki 15.000, iki jadi 7.000. Pokoke gak anak 1.000 wis pokoke saiki kan nganu marak luare Indomaret kono lho. Lagi ana promo gede-gedean iki. Iki kaya niku gara-gara ulang tahunnya Indomaret kok piye ngono lho. Lah iku ana strategi marketing ngono ben sekiranya kene kudu tuku menanti dimurahke kabeh. Tapi kayaknya agak sih, tapi mbok ya, mbok pokoknya tergiur kabeh aku ada diskon-diskon apa pokoknya iki pom. Saya mau mehong iki jadi pom murih. Berarti iki yo cocok kanggo sing iku. Kamu hemat kayak kene. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Mari kita simak contoh ragam lisan berikut. Adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan untuk merengkuh dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Di luar sana banyak sekali yang mau kuliah, namun tidak ada kepemilikan mampu membiayai. Karena itu Anda harus bersyukur bisa mendapatkan kesempatan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Bersyukur dengan cara melakukan hal positif, kuliah dengan baik dan belajar berbagai hal di kampus untuk mempersiapkan diri mencapai cita-cita dan masa depan yang tercapai. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, dan artikel. Berikut adalah contoh ragam bahasa tulis.